Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fadi Yusuf dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membahas tentang problematika mata pelajaran antropologi di SMA yang sangat signifikan di kalangan para siswa SMA dengan teman saya Diai Safitri. Menurut Anda, bagaimana problematika antropologi di SMA itu menjadi signifikan di kalangan para siswa SMA? Mbak Diai. Untuk signifikannya tidak, karena mata pelajaran antropologi itu cangkupannya itu bisa tercampur dalam mata pelajaran sosiologi dan sejarah. Dan di SMA saya, di SMA Negeri 1 Tumpang, dalam pemberian mata pelajaran antropologi itu diberikan anak bahasa, bukan anak IPS. Jadi untuk anak bahasa itu spesifik ke mata pelajaran antropologi, sedangkan anak IPS antropologi itu tercampur antara mata pelajaran sejarah Atau bahkan sosiologi gitu ya, atau bahkan sosiologi sendiri. Karena kan kita bisa lihat saja sebuah antropologi itu mata pelajaran yang kompleks sekali, bisa dilihat dari sosial, budaya, dan aspek lainnya. Ya, malah kayak antropologi masuk dalam rumpun kelas bahasa itu menjadi yang sangat aneh gitu ya. Dan Iya. seharusnya itu antropologi itu masuk dalam rumpun IPS yang sudah ada mata pelajaran lainnya gitu yang menjelaskan tentang antropologi itu sendiri. Iya, karena hal itu kita sebagai anak IPS yang akan ke jenjang kuliah menerima mata pelajaran antropologi itu agak sedikit culture shock. Karena ya memang itu tadi gitu ya, Iya, karena nggak tahu, nggak pernah ada antropologi gitu nggak ya. pernah ada antropologi secara spesifik. Selain itu kan dari jurusan pendidik atau pengajarnya kurang sekali jurusan yang dapat mendapatkan lulusan dari antropologi sendiri. Dari guru SMA saya yang mengajar antropologi itu berasal dari jurusan sejarah. Ya, Karena yang saling melengkapi gitu ya. ya memang melengkapi, tapi kan Ya bukan dalam jurusannya gitu kan ya. ya jadi dalam memberikan informasi atau materinya kan kurang apa ya? Kurang jelas, rinci kurang saja. rinci gitu ya. Kayak sejarahnya itu dia itu mengajar tentang sejarah karena dia itu basicnya tentang sejarah yang dia kuasai sejarah, tapi dia malah mengajar tentang antropologi yang bukan tentang dia kuasai gitu kan ya Mbak ya. Jadi kayak seharusnya itu antropologi itu dibuatkan sebagai kayak mata pelajaran atau mata kuliah sendiri yang difokuskan kepada siswa SMA maupun ke jenjang kuliah, karena antropologi itu memang mempelajari hal yang seharusnya dipelajari gitu kan ya Mbak. Iya. Kan kita sebagai peserta didik atau murid, kita juga harus menerima informasi yang sesuai dengan realitanya, yang kita bisa mendapatkannya itu sesuai dengan jurusannya. Seandainya kita anak IPS tetapi tidak mendapatkan antropologi itu kayak aneh. Aneh emang ya, kayak kok bisa gitu kan. Kita kan rumpunnya emang sosum itu mempelajari tentang budaya, sejarah, bahasa, dan hal yang berkaitan dengan hal itu. Tapi ketapa kan kita SMA kita itu udah dapatkan antropologi, sehingga terjadilah problem tentang antropologi itu di SMA sendiri gitu kan ya. Tapi banyak mas kajian apa yang membahas antropologi dari video, bisa dilihat dari YouTube, Google itu memang antropologi apa ya dipandang sebelah mata dari sisi kurikulum. Jadi tidak mengerucut ke antropologi, karena kan antropologi tercampur dari semua mapel sosiologi, semua mapel IPS, sejarah dan sosiologi maupun geografi kan. Karena dari situ kurikulum kayak meremehkan Antropologi itu sendiri. Padahal antropologi itu menurut saya juga materi yang menarik jika pemberian metode dari pengajar itu menarik. Kayak penyampaian materi yang disampaikan oleh guru terhadap siswanya itu menarik, itu akan menarik bahwa siswa itu tertarik tentang antropologi, dan akhirnya mereka lebih suka mengajari belajar tentang sosiologi, belajar tentang antropologi gitu sendiri ya Mbak ya. Iya. Kan antropologi itu banyaknya membaca. Dari membaca kita paham, tetapi untuk peserta didik yang tidak suka membaca kan sebenarnya harus diberikan metode yang tepat. Lain seperti kayak praktek, kan antropologi Praktek. itu mengajari tentang bahasa, budaya, dan kita sebenarnya praktek ke lapangan, terjun bagaimana budaya itu lahir dari tempat yang itu, kayak seperti bahasa Tengger yang ada di Semeru. Kita harus praktek ke sana untuk mengetahui bagaimana bahasa Tengger itu lahir gitu kan ya Mbak ya. Atau enggak kan kita dari satu kuliah kita bisa saling sharing budaya mana. Misalnya saya Malang kan punya budaya Tengger, jadi bisa sharing ke temannya kalau Tengger itu seperti ini. Terus seandainya saya beragama Islam, saya bisa sharing agama dengan
umat teman yang saya non Islam. oh teman Anda yang beragama Kristen gitu ya. Bisa karena memang antropologi kan memang membahas sebuah hal yang sudah ada di masyarakat kayak budaya ya seperti tadi. Jadi kayak kalau tidak dijelaskan di SMA secara terperinci dan hanya dijelaskan dengan basic, antropologi nanti tidak berguna gitu kan, kayak hilang gitu kan pelajarannya ketika kuliah, atau bahkan siswa-siswa yang masuk ke kuliah dan mendapatkan pelajaran tersebut menjadi kultur shock dan kaget, tidak bisa mengikuti mata pelajaran tersebut gitu kan ya. Tapi bisa saja sebuah antropologi itu menjadi kurikulum yang spesifik untuk semua anak IPS maupun bahasa. Bisa saja dari pembuat si kurikulum itu bekerja sama dengan anak kuliah, dari dosen gitu. Jadi biar pembentukan kurikulum itu bisa dirubah dengan baik. Oh, kayak lebih efisien gitu ya Mbak ya, lebih ke antropologi itu nanti dirubah bagaimana bisa masuk ke dalam kurikulum yang diajarkan di IPS kelas SMA gitu kan ya. Jadi kan dosen lebih tahu kan ini kurikulum yang apa yang sesuai yang sesuai ini yang sama tidak. anak IPS sama yang tidak. Jadi pemberiannya itu tepat sasaran. Bukan hanya basic-basicnya aja yang diajarkan, tapi lebih ke fokus ke detail-detailnya dan keperinciannya gitu kan Mbak ya. Dan bagaimana yang seharusnya dapat antropologi mendapatkannya gitu kan ya, bukan yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan gitu kan ya. Jadi kalau mata pelajaran yang didapatkan antropologi di SMA, mungkin saya sebagai anak IPS mendapatkannya, di kuliah saya tidak kaget dengan mata kuliah antropologi itu apa, terus bagaimana penyampaiannya, jenis-jenisnya itu bagaimana, saya nggak kaget. Ya. Tapi kan karena di SMA Tidak pernah ada mendapatkan mata pelajaran itu kan saya jadi kayak gimana gitu antropologi kan. itu apa. Ya saya paham sebab antropologi itu membahasnya mengenai budaya, tapi kan secara spesifik budaya memang hanya seperti itu saja kalau tidak dipelajari dengan baik. Ya memang. Jadi kayak antropologi itu seharusnya didasarkan pada apa yang seharusnya didasarkan hal tersebut gitu, kayak antropologi itu harus dipelajari oleh orang yang benar dan diajarkan oleh cara yang tepat dan bagus gitu kan Mbak ya. Ya sekiranya problematika yang mata pelajaran antropologi di SMA itu kurang lebih seperti itu tadi yang saya jelaskan tentang Mbak Dia dan saya jelaskan tadi, dan ya kami bisa bicara sedikit tadi. Tetapi banyak alasan sebuah antropologi itu harus tetap dipertahankan supaya kurikulumnya itu tidak hilang. Karena kan antropologi itu membahasnya satu budaya dengan budaya lainnya. Jadi kita itu selain bisa sharing, kita bisa saling menjaga antara satu budaya dengan budaya yang lain. Karena kita bisa lihat saja di Indonesia itu budayanya sangat lengkap, sangat beragam kompleks sekali, kompleks dan banyak. Jadi karena kita mempelajari antropologi, kita bisa saling kerjasama untuk menjaga keutuhan negara dan budaya tersebut biar tidak hilang. Ya, seperti itulah tadi pembahasan tentang problematika mata pelajaran antropologi di SMA dengan Mbak Dia Safriti dan saya. Ya sekiranya seperti itu kurang lebih. Ya sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.